Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai alternatif strategi mengajar. Adapun topik pembahasannya yaitu mengenai struktur atom dan sistem periodik. Sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Itsna Amalia dengan NIM 1202080048 dari semester 3 kelas B. Adapun presentasi kali ini merupakan tugas dari mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sari MPD. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis ASM. Nah, jenis-jenis ASM yang saya pakai di sini terdapat 3 jenis ASM. Yang pertama yaitu mengurutkan tulisan atau scramble. Dan yang kedua ada kata-kata dalam kotak atau word square. Dan yang ketiga ada teka-teki silang atau word cross. Nah, jenis ASM yang pertama yaitu mengurutkan tulisan atau scramble. Nah, scramble di sini merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan beberapa kata atau huruf yang diacak, lalu siswa akan menyusunnya agar menjadi kata-kata yang bermakna. Adapun kompetensi dasar dan indikator pada ASM scramble ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu 1. Menganalisis perkembangan model atom. Yang kedua, memahami struktur atom berdasarkan teori atom Dalton hingga teori mekanika kuantum. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur. Nah, adapun indikatornya. Indikatornya ada 4. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pada partikel dasar atom. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur berdasarkan isotop, isobar, dan isoton. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam sistem periodik. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur berdasarkan golongan dan periode dalam tabel periodik. Adapun contoh ASM pada scramble. Nah, di sini sudah ada ya petunjuknya, yaitu jawablah pertanyaan dari nomor 1 sampai 10 dengan bantuan kotak di sebelah kanan. Kemudian susunlah huruf acak tersebut menjadi jawaban yang benar. Nah, di sini sudah ada ya. Di sebelah kiri sudah ada kotak soal-soalnya dan di sebelah kanan sudah ada jawabannya, namun masih dengan kata-kata atau huruf-huruf yang diacak. Ada petunjuk yang kedua yaitu temukan kata-kata dalam kotak. Bisa dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, dan dari atas ke bawah, atau bawah ke atas. Seperti ini ya contohnya dapat dilihat pada kotak-kotaknya. Nah, petunjuk yang ketiga yaitu tuliskan kembali jawaban tersebut ke dalam tabel di bawah ini. Kemudian carilah karakteristik dari setiap unsur. Nah, seperti ini ya contohnya dapat dilihat. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada ASM scramble. Karena pada setiap alternatif strategi mengajar pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan yang pertama pada ASM scramble ini dapat menstimulasi siswa untuk lebih aktif. Dan yang kedua dapat meningkatkan kreativitas siswa, dan yang ketiga dapat meningkatkan jiwa kompetitif siswa. Nah, adapun kekurangan pada ASM scramble yaitu perencanaan dan implementasinya masih sulit, lalu butuh waktu yang lama dan kelas menjadi gaduh. Jenis ASM yang kedua yaitu kata-kata dalam kotak atau word square. Nah, word square ini merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan sejumlah kata yang disusun sehingga kata-kata tersebut dapat dibaca ke depan atau ke belakang. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasarnya tetap sama seperti pada ASM scramble, namun hanya indikatornya yang berbeda. Nah, indikator yang pertama pada ASM word square ini, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pada elektron, neutron, dan proton. Lalu, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pada isotop, isobar, dan isoton.
Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur berdasarkan sifat-sifat periodik unsur. Nah, adapun contoh pada ASM Word Square. Nah, petunjuknya yaitu temukan 10 nama-nama unsur pada unsur struktur atom maupun pada unsur sistem periodik dalam kotak berikut dengan arah vertikal maupun horizontal. Lalu arsirlah yang sudah ditemukan. Nah, di sebelah sini sudah ada ya, contohnya dapat dilihat. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Adapun kelebihan dan kekurangan pada ASM Word Square. Nah, kelebihannya yang pertama dapat mendorong pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dan yang kedua dapat melatih siswa untuk disiplin dan bersikap teliti. Dan yang ketiga dapat merangsang siswa untuk berpikir efektif dan kritis. Sedangkan kekurangannya yaitu dapat mematikan kreativitas siswa. Siswa tinggal menerima bahan mentah, dan siswa tidak dapat mengembangkan materi dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya jenis ASM yang ketiga yaitu teka-teki silang atau word cross. Word cross ialah metode pembelajaran dengan template yang berbentuk segi empat, yang terdiri dari kotak-kotak dan disertai dengan dua lajur, yaitu mendatar dan menurun. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya tetap sama pada ASM sebelumnya, lalu indikatornya yang berbeda. Yang pertama, siswa dapat membandingkan teori atom, lalu siswa dapat membandingkan dasar pengelompokan unsur dalam tabel periodik. Dan yang ketiga, dapat membandingkan tabel periodik menurut Dobreiner, Newlands, dan Mendeleev. Dan yang terakhir, dapat membandingkan pengertian golongan dan periode dalam tabel periodik. Nah, baik selanjutnya yaitu contoh pada ASM Word Cross. Nah, di sini petunjuknya adalah jawablah pertanyaan berikut untuk mengisi kotak-kotak di bawah ini. Nah, di sini sudah ada ya pertanyaan untuk yang mendatar dan ada pertanyaan untuk menurun. Lalu di sini sudah terdapat kotak-kotak yang untuk jawaban mendatar, untuk jawaban menurun. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada ASM Word Cross. Kelebihannya yang pertama dapat melatih ketelitian siswa, mengasah otak, dan melatih keaktifan siswa. Lalu dapat memudahkan proses penyampaian materi kepada para siswa. Dan yang ketiga dapat meningkatkan konsentrasi dan menghilangkan rasa bosan. Sedangkan kekurangannya yaitu dapat menimbulkan kesulitan bagi siswa yang kurang tingkat kemampuannya, lalu dapat menimbulkan kebingungan pada jawaban teka-teki silang, dan yang terakhir dapat menimbulkan kesusahan bagi siswa yang kurang minat. Mungkin sekian presentasi dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.